Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video kali ini, saya akan memberikan materi mengenai ruang lingkup akuntansi pada pengantar akuntansi. Silahkan disimak ya teman-teman. Terdapat 4 pembahasan yang akan kita bahas pada video ini. Pembahasan yang pertama, sifat-sifat informasi akuntansi. Pembahasan yang kedua, pemakai laporan keuangan. Kemudian pembahasan nomor 3 yaitu hubungan akuntansi dan bidang lain. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai profesi akuntan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu sifat-sifat informasi akuntansi. Akuntansi sering disebut dengan bahasa bisnis, karena akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan laporan-laporan bagi para pemangku kepentingan atau stakeholders mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi sebuah entitas atau satuan akuntansi, misalnya perusahaan. Akuntansi digunakan untuk mencatat dan menafsirkan data ekonomi agar dapat digunakan oleh pengelola, investor, yaitu pemegang saham dan kreditur, calon investor, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk pengambilan suatu keputusan. Secara luas, akuntansi didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijaksanaan. Informasi akuntansi terutama berisi data keuangan dari transaksi perusahaan yang diungkapkan dalam satuan uang. Transaksi itu sendiri merupakan peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kondisi keuangan dari suatu entitas. Catatan transaksi saja kurang bermanfaat untuk dijadikan dasar suatu keputusan. Oleh karena itu, catatan data harus disortir dan diikhtisarkan. Kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau lebih dikenal dengan laporan keuangan akuntansi. Laporan keuangan ini kemudian oleh manajemen dikomunikasikan kepada pihak eksternal melalui surat kabar, laporan tahunan perusahaan, atau media elektronik seperti internet. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pemakai laporan keuangan. Akuntansi menyediakan teknik untuk mengumpulkan data ekonomi dan menyampaikannya kepada berbagai pihak yang memerlukannya. Berikut ini adalah macam-macam pemakai laporan keuangan. Yang pertama, penanam modal membutuhkan informasi tentang posisi keuangan dan masa depan atau prospek perusahaan. Yang kedua yaitu kreditur dan supplier. Digunakan untuk menilai sehat tidaknya keuangan perusahaan dan menilai resiko terhadap kredit yang akan diberikan kepada perusahaan. Kemudian yang ketiga, lembaga pemerintah. Memerlukan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan guna keperluan perpajakan dan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, karyawan dan organisasi karyawan berkepentingan terhadap stabilitas dan profitabilitas dari perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian, para akademisi memerlukan data akuntansi untuk tujuan penelitian dan pendidikan. Kemudian yang terakhir, manajemen bertanggung jawab dalam mengarahkan jalannya perusahaan. Jenis dan macam data yang dibutuhkan oleh pengelola akan berbeda-beda tergantung besar kecilnya dan jenis usaha perusahaan.
Para akuntan saat menyajikan laporan keuangan menggunakan pedoman penyusunan laporan keuangan yang dikenal dengan istilah PABU atau prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di Amerika dikenal dengan istilah GAAP atau Generally Accepted Accounting Principle. Salah satu PABU disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang berupa Standar Akuntansi Keuangan yang terdiri atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu hubungan antara akuntansi dan bidang lain. Seseorang yang berkecimpung dalam bidang pemasaran, keuangan, produksi, personalia, dan sebagainya tidak perlu ahli dalam bidang akuntansi. Akan tetapi, pekerjaan mereka akan lebih berhasil bila mereka memahami dengan baik prinsip-prinsip akuntansi. Setiap tingkat jabatan dalam perusahaan akan selalu mempunyai hubungan dengan masalah akuntansi. Semakin tinggi tingkat kedudukan seseorang, semakin besar kebutuhan untuk memahami konsep dan istilah akuntansi. Akuntansi mempunyai peran penting dalam masyarakat modern dan secara umum dapat dikatakan setiap pihak dalam suatu organisasi akan dipengaruhi oleh akuntansi dengan berbagai cara. Akuntansi dewasa ini memiliki peran sebagaimana matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu profesi akuntan. Akuntan adalah suatu profesi yang dapat dibandingkan dengan profesi hukum, dokter, ataupun insinyur. Perkembangan yang cukup cepat dalam bidang teknik dan teori akuntansi mengakibatkan terjadinya kenaikan jumlah orang yang berkecimpung dalam profesi ini. Faktor-faktor yang menunjang pertumbuhan ini antara lain karena 1. Jumlah perusahaan publik atau PT terbuka maupun perusahaan non-publik semakin banyak dan semakin berkembang. Yang kedua, semakin kompleksnya transaksi suatu badan usaha atau transaksi leasing, kerjasama operasi, bangun operasional transfer, transaksi derivatif, transaksi perdagangan berjangka, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, semakin kompleksnya bidang usaha perusahaan atau bidang teknologi informasi, riset, dan sebagainya. Lalu nomor 4, semakin banyaknya peraturan perpajakan yang semakin rumit. Yang terakhir, semakin banyaknya perundang-undangan yang dikenakan pada badan usaha. Profesi akuntan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu akuntansi publik. Akuntan yang memberikan jasa akuntansi atas dasar honor atau para staf akuntan yang bekerja padanya. Kemudian yang kedua, akuntansi privat atau swasta. Akuntan yang bekerja pada perusahaan atau lembaga pemerintah atau sosial seperti pembukuan, kontrolir, dan internal auditor. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.